Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok pertama akan menjelaskan tentang materi ontopologi. Sebelumnya perkenalkan saya Sandrina Gusti Nurman, NIM 245. Saya Sylvia Dwi Rahmawati, NIM 036. Saya Hilda Olivia Wulandari, NIM 241. Saya Sanya Nastasia Paraswati, NIM 020. Saya Nardo Dwi Ananta Chandraning Tias, NIM 205. Saya Desia Wulia Rahmawati, NIM 130. Saya Rintri Wayuni, NIM 068. Saya Nurul Faidatul Rasidah, NIM 263. Saya Ali Wafa, NIM 051. Saya Marmaulana, NIM 047. Saya Muhammad Farid Anaki, NIM 027. Saya Febrina Yurahmalia, NIM 141. Saya Ridho Arifianto, NIM 212. Secara bahasa, ontologi berasal dari bahasa Yunani yang asal katanya adalah ontos dan logos. Ontos adalah yang ada, sedangkan logos adalah ilmu. Sederhananya, ontologi merupakan ilmu yang berbicara tentang yang ada. Secara istilah, ontologi adalah cabang dari ilmu filsafat yang berhubungan dengan hakikat hidup tentang suatu keberadaan yang meliputi keberadaan segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada. Ontologi adalah bagian filsafat yang paling umum atau merupakan bagian dari metafisika. Dan metafisika merupakan salah satu bab dari filsafat. Setelah menjelajahi segala bentuk umum ilmu filsafat, seperti filsafat manusia, pengetahuan, kehutanan, moral dan sosial, kemudian disusunlah uraian ontologi. Maka, ontologi sangat sulit dipahami jika terlepas dari bagian-bagian atau bidang filsafat lainnya. Dan ontologi adalah bidang filsafat yang paling sukar. Ontologi merupakan cabang ilmu filsafat yang berhubungan dengan hakikat apa yang terjadi. Ontologi menjadi pembahasan yang utama dalam filsafat, di mana membahas tentang realitas atau kenyataan. Pada dasarnya, ontologi berbicara tentang asas-asas rasional dari yang ada atau disebut dengan suatu kajian mengenai teori tentang ada, karena membahas apa yang ingin diketahui dan seberapa jauh keingintahuan tersebut. Kajian ontologi. Kajian ontologi dikaitkan dengan objek ilmu dalam pandangan Islam yang terbagi menjadi dua. Yang pertama, objek ilmu yang bersifat materi. Maksudnya adalah objek ilmu yang bisa didengar, dilihat, dan dirasakan. Contohnya seperti ilmu eksak, ilmu sains, ilmu politik, sosial, budaya, psikologi, dan lain sebagainya. Bagian yang kedua yaitu objek ilmu yang bersifat non-materi. Berlawanan dengan objek yang pertama yaitu objek materi, pada non-materi ini tidak bisa didengar, dilihat, dan dirasakan. Hasil akhir dari objek non-materi ini lebih sebagai kepuasan spiritual. Contohnya objek yang berbicara tentang ruh, sifat, dan wujud Tuhan. Baik, yang selanjutnya ialah objek ontologi. Objek telaah ontologi adalah yang tidak ada terikat pada suatu perwujudan tertentu. Ontologi membahas tentang yang ada secara universal, yaitu berusaha mencari inti yang dimuat setiap kenyataan yang meliputi segala realitas dalam semua bentuknya. Setelah menjelajahi segala bidang utama dalam ilmu filsafat, seperti filsafat manusia, alam dunia, pengetahuan, kehutanan, moral, dan sosial, kemudian disusunlah uraian ontologi. Maka, ontologi sangat sulit dipahami jika terlepas dari bagian-bagian dan bidang filsafat lainnya. Dan ontologi adalah bidang filsafat yang paling sukar. Kajian ontologi dikaitkan dengan objek ilmu dalam pandangan Islam yang terbagi menjadi dua, yaitu objek ilmu yang bersifat materi. Maksudnya adalah objek ilmu yang dapat didengar, dilihat, dan dirasakan. Contohnya ilmu sains, ilmu eksak, ilmu politik, sosial, budaya, psikologi, dan sebagainya. Kedua, objek ilmu yang bersifat non-materi. Perlawanan dari objek materi, pada non-materi ini tidak bisa didengar, dilihat, dan dirasakan. Hasil akhir dari objek non-materi ini lebih sebagai kepuasan spiritual. Contohnya objek yang berbicara tentang ruh, sifat, dan wujud Tuhan. Ditinjau dari segi ontologi, ilmu membatasi diri pada kajian yang bersifat empiris. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa hal-hal yang berada di luar jangkauan manusia tidak dibahas oleh ilmu, karena tidak dapat dibuktikan secara metodologis dan empiris.
Sedangkan ilmu itu sendiri mempunyai ciri, yakni berorientasi pada dunia empiris. Untuk mengkaji lebih mendalam mengenai hakikat objek empiris, maka ilmu membuat beberapa asumsi mengenai objek tersebut. Yang pertama, menganggap bahwa objek-objek tertentu mempunyai kesamaan antara yang satu dengan yang lainnya, misalnya dalam hal bentuk, struktur, sifat, dan sebagainya. Dua, menganggap bahwa suatu benda tidak mengalami perubahan dalam jangka waktu tertentu. Tiga, determinisme, yaitu menganggap segala gejala bukan merupakan suatu kejadian yang bersifat kebetulan. Aspek ontologi adalah salah satu dari 3 aspek utama dalam filsafat, yang juga meliputi epistemologi dan aksiologi. Ontologi berasal dari bahasa Yunani yang berarti ontos atau keberadaan dan logos atau teori. Dan ada beberapa poin penting tentang aspek ontologi, yaitu ontologi adalah studi tentang keberadaan sebagai keberadaan. Ia mengkaji sesuai yang ada dan merupakan ilmu pertama yang membahas tentang yang ada. Ontologi juga mendasari teologi dan fisika. Ia melihat hakikat suatu kenyataan atau hakikat sesuatu yang ada melalui 2 sudut pandang, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Ontologi sering diidentikan dengan metafisika. Ia membahas tentang realitas atau kenyataan serta asas-asas rasional dari yang ada. Kemudian di sini ada karakteristik ontologi. Yang pertama, karakteristik ontologi yaitu ontologi adalah studi tentang arti ada dan berada, tentang ciri-ciri esensial dari yang paling abstrak. Yang kedua yaitu ontologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tata dan struktur realitas dalam arti seluas mungkin dengan menggunakan kategori-kategori seperti ada atau menjadi, kualitas atau potensialitas. Kemudian ada kesempurnaan, yang kemudian juga ada ruang dan waktu, dan yang terakhir yaitu perubahan. 3. Ontologi adalah cabang filsafat yang mencoba melukiskan hakikat terakhir yang ada, yaitu yang satu, yang absolut, bentuk abadi, sempurna, dan keberadaan segala sesuatu yang mutlak bergantung kepadanya. 4. Cabang filsafat yang mempelajari tentang status, realitas, apakah nyata atau semua, apakah pikiran itu nyata, dan sebagainya. Cabang ilmu filsafat yang mengkaji mengenai keberadaan, hakikat dari sesuatu dalam konteks ekonomi Islam, maka yang dikaji adalah hakikat keberadaan dari ekonomi Islam.